untuk membayar pengacara, tapi konflik kita, masalah kita tidak selesai. Ini karena kita tidak pernah tahu, karena kita tidak pernah mendeteksi, menelusuri apa sih awal mula daripada konflik itu. Konflik yang kita alami itu dengan orang lain. Itu masalahnya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena kebetulan kita punya dokter di grup ini, Bapak Ibu. Dokter Hari. Waktu kita mengalami sakit, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu ingat. Dokter tidak akan pernah langsung lebih dahulu memberikan resep ataupun obat untuk kita konsumsi sebelum dia bertanya kepada sang pasien apa yang kita alami sebelumnya, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita makan. Itu semua dokter pasti lakukan itu, Bapak Ibu. Itu yang disebut dengan namanya proses diagnosa. Proses diagnosa dilakukan oleh dokter dengan mengajukan berbagai pertanyaan tadi. Motivasi tujuannya tidak lain tidak bukan mau memahami dan mengetul sebenarnya awal mula atau asal muasal dari sakit penyakit yang kita alami itu apa. Maka dokter perlu bertanya, walaupun kadang-kadang kita pasien kadang-kadang jengkel. Karena kenapa? Kita dalam keadaan sekarat masih kok diwawancarai, kira-kira begitu ya. Nah itu tujuannya baik, bagus. Supaya dokter tahu akar sumber penyakit kita dari mana. Sebenarnya dalam menyelesaikan konflik sama prinsipnya. Perlu ada diagnosa masalah atau akar dari konflik yang kita alami dengan istri, anak, orang tua, rekan sepelayanan, rekan bisnis. Perlu kita telusuri dulu. Jangan-jangan kita ini yang menjadi sumber penyebab konfliknya. Nah, kalau kita yang menjadi sumber penyebab konfliknya, berarti kita saja yang bertobat lebih dahulu, lalu minta maaf sama orang, kan selesai. Maka pertikaian dalam rumah tangga itu tidak perlu harus bayar pengacara, sehingga harus habis semuanya uang yang kita punya. Begitu banyak konflik yang bisa kita pangkas, yang bisa kita putuskan, atau kita gunting, kalau kita tahu dari awal apa sumber konflik. Inilah yang menjadi alasan mengapa kita penting memahami dalam topik ini. Sumber-sumber daripada konflik atau akar daripada konflik yang dialami oleh semua manusia di dunia ini. Mari kita lihat bagian yang pertama. Sumber konflik yang pertama, Bapak Ibu, yang dialami oleh manusia, baik konflik yang terjadi antara manusia dengan Tuhan dan juga antara sama manusia, tidak lain tidak bukan adalah kejatuhan manusia ke dalam. Ya, kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ini sumber konflik yang pertama, ya, atau yang utama, atau ini adalah akar konflik yang perdana. Kok bisa, Pak Tony? Saya akan jelaskan. Lalu kita ketahui Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dosa adalah satu pelanggaran besar. Yang menyebabkan kita tidak lagi sempurna di hadapan Tuhan. Karena dosa itu menyumbang, menyulut munculnya konflik dengan Tuhan. Sehingga dengan akibatnya apa? Hubungan kita dengan Tuhan putus, dan itu dimulai dari Adam dan Hawa. Komunikasi manusia itu dengan Tuhan putus juga. Dan itu berembet juga sampai kepada komunikasi kita kepada sesama, istri, suami, anak-anak, rekan sekerja, rekan sepelayanan. Termasuk juga relasi kita dengan sesama manusia juga menjadi bermasalah. Kita tahu betul Bapak Ibu kisah fenomenal kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa yang dicatat dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24 serta Kejadian pasal 4 ayat 23.
Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, sebelum Adam dan Hawa memakan buah terlarang itu, Tuhan sudah berikan warning dari awal kepada mereka. Adam, Hawa, semua yang ada dalam taman ini termasuk buah-buah dari sebuah dari setiap pohon yang ada dalam tanaman di taman ini boleh kalian makan. Tapi ada kata kecualinya. Pohon yang paling ujung sana, yang paling besar, paling tinggi, dan buahnya begitu lebat. Jangan kalian sentuh, apalagi kalian makan, kata Tuhan. Bahkan Tuhan juga sudah langsung memberitahu kepada mereka konsekuensi atau sebab akibat yang akan terjadi kalau mereka memakan buah pohon terlarang itu, Bapak Ibu. Langsung di awal sudah Tuhan konfirmasi sebab akibat yang sebab akibat jikalau mereka memakan buah pohon terlarang itu. Dan juga sudah Tuhan kasih tahu di awal kalau mereka taat terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan, Tuhan sudah kasih tahu mereka pasti akan semakin diberkati oleh Tuhan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Kenyataannya Adam dan Hawa lebih percaya kepada simbolis yang disimbolkan dengan ular. Dan akhirnya mereka mau makan buah pohon terlarang itu. Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Waktu mereka memakan buah pohon terlarang itu, langsung mereka merasa tidak layak, tidak berkenan, dan bahkan begitu takut dan gentar di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena langsung mereka memahami, mengerti betul, kami sudah salah di hadapan Tuhan. Kami sudah ada konflik dengan Tuhan. Dan betul lah, waktu Tuhan mendekati mereka, mereka berusaha bersembunyi lari dari hadapan Tuhan. Karena kenapa? Ketidaktaatan itu melahirkan konflik antara Adam Hawa dengan Tuhan. Dan tahukah Bapak Ibu, dampak konflik yang dialami oleh Adam dan Hawa hubungannya dengan Tuhan itu bukan hanya berkonflik dengan Tuhan, tapi juga Adam dan Hawa sendiri berkonflik. Terbukti apa? Waktu Tuhan meminta bertanya kepada Adam, Adam, kenapa engkau makan buah terlarang itu? Tahukah Bapak Ibu? Adam bukannya langsung ngaku dosa, tapi dia mencari alibi, mencari alasan dengan mempersalahkan Hawa kan. Waktu dia mempersalahkan Hawa, berarti Adam sudah menciptakan konflik dengan istrinya. Sebaliknya Hawa juga tidak mau kalah. Bukannya mengaku dosa. Dia justru mempersalahkan ular yang Tuhan taruh di Taman Eden itu. Artinya apa? Itulah awal mula konflik antara manusia dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Dalam hal ini apa? Binatang. Jadi jangan lupa Bapak Ibu. Kita itu bukan hanya berkonflik dengan Tuhan dan berkonflik dengan sesama, tapi juga apa? Berkonflik juga dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain, termasuk hewan, tanaman, dan tumbuhan. Maka perilaku Adam dan Hawa ini turun ke dalam diri setiap manusia di dunia ini. Sehingga kenyataannya Bapak Ibu, waktu kita melakukan satu kesalahan, seringkali kita sulit untuk mengakui kesalahan kita. Bahkan kita lebih cepat menkambing hitamkan orang lain. Persis pangalaho Adam kita lakukan juga dalam realitas kehidupan kita sehari-hari. Menyalahkan orang lain. Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Di tengah-tengah masyarakat secara umum, kita memahami betul orang yang melanggar hukum pasti dia akan dikenakan ya dalam satu keadaan bahwa dia sedang bermasalah. Artinya waktu Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah terlarang itu Bapak Ibu, maka sebenarnya dia juga sudah mulai, itulah awal mula masalahnya Adam dan Hawa, alias awal mula konflik Adam dan Hawa dengan Tuhan.
Sehingga akibatnya Adam dan Hawa tidak mengalami kedamaian, ketenteraman di hadapan Tuhan, sehingga saya katakan di awal tadi, mereka amat dan sangat takut kepada Tuhan sehingga mereka berusaha untuk bersekutu. Yesaya 48 ayat 22 mengatakan tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Demikian firman Tuhan. Waktu kita berkonflik dengan Tuhan, karena kita melanggar perintah Tuhan, maka sebenarnya tidak ada kedamaian, ketenteraman di hati dan pikiran kita. Sama. Waktu kita berkonflik dengan istri atau suami, atau anak-anak, orang tua, rekan sekerja, rekan sepelayanan, tidak ada kedamaian dalam hati kita.